Tetapi bagi seorang Ridwan Kamil, Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan Anies Rashid Baswedan, warga Jakarta masih membuka hati buat mereka bertiga, dan kemungkinan ini akan sangat seru apabila ada komposisi Kaisang Pangarep dan Sohibul Iman dari PKS yang kemudian nanti akan ikutan meramaikan. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mardani Alisera akhirnya buka suara terkait sikap PKS di Pilkada Jakarta 2024. Mardani mengawali narasinya dengan mengatakan bahwa partai yang lebih baik, partai yang baik ya, adalah partai yang percaya dengan kader-kadernya. Dan PKS, Sobat Sewot, disebut oleh Mardani Alisera sebagai partai kader, ya, partai kader. Oleh karenanya, wajar jika PKS mengajukan kadernya maju calon gubernur. Keputusan Partai Keadilan Sejahtera mengorbitkan kader-kadernya di Pilkada Jakarta dan juga pilkada yang lain gitu kan, daerah lain, ini akan membakar semangat para kader di seluruh Indonesia untuk bergerak memenangkan Pilkada serentak 2024. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di semua daerah, kata beliau. Tapi tetap hubungan dengan semua pihak ini dijaga baik dan harmonis. Karena PKS juga sadar untuk menang tidak bisa sendiri. Begitu kata Mardani Alisera. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, berbeda dengan pendapat dari Dr. Tifa ya, yang sedari awal beliau itu sudah bilang bahwa Mas Anies Rashid Baswedan jangan maju di Pilkada Jakarta. Kenapa? Menurut Dr. Tifa gitu kan, satu ya, pertama, Mas Anies ini bakal jadi bulan-bulanan sekaligus senjata bergain antara partai. Kemudian yang kedua, lagian ngapain gitu kan? Mas Anies kan udah pernah jadi gubernur. Anies juga udah maju Pilpres 2024. Jadi Anies maju lagi di pilkada itu sama dengan langkah mundur ke belakang for nothing. Seperti itu kata Dr. Tifa. Sekali lagi, ngapain gitu. Nah, Anies lebih baik susun langkah strategis untuk ke luar negeri, cari dukungan jadi sekjen PBB. Begitu kata Dr. Tifa ya, yang kemudian hari ini mendapatkan banyak komentar dari teman-teman dan warganet gitu. Atau Mas Anies menyusun langkah untuk menjadi tokoh pendamai antara negara yang sedang bertikai. Sehingga bisa jadi kandidat penerima Nobel perdamaian seperti Sanana Gusmao tahun 1996 yang lalu. Baru maju Pilpres 2029. Sentimen dunia terhadap Sanana waktu itu ya, yang mengantarkan dia jadi presiden Timur Leste. Ini kalau mau dengerin Dr. Tifa, katanya begitu ya. Jadi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bilang juga bahwa secara pribadi mereka meminta Pak Anies melupakan urusan Pilkada Jakarta. Lebih dari 70% watak elit kita ini sekarang kacau secara etika kalau tidak mau disebut buruk gitu. Sampai sekarang mereka masih bangga menjadi pendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Sebab mereka melihat Mas Anies ini berada di luar yang 70% tadi gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita lihat kabar dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kemudian Mas Anies Rashid Baswedan ya diyakini akan menentukan arah koalisi pada pemilihan gubernur Jakarta 2024. Hal ini disampaikan analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Indonesia, Mas Arifki Caniago ya. Arifki mengatakan bahwa peta koalisi tersebut dapat terlihat pada PDI Perjuangan ya mengusung nama untuk bertarung pada Pilgub Jakarta 2024. Menurut beliau, Ahok dan Anies ini berpeluang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilgub Jakarta 2024. Karena melihat Sohibul Iman yang sudah yang ada kemungkinan akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Terlepas kemarin ada
bocoran kabar bahwa PKS ini sudah dijanjikan kedudukan menteri, kursi menteri dan lain sebagainya. Kalau kemudian bisa menghapus nama Anies Baswedan untuk kemudian diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada Jakarta. Nah, sikap PDI Perjuangan terhadap Ahok dan Anies Baswedan ini bakal menentukan kemana arah koalisi politik di Pilkada Jakarta, ya. Jadi PDI ini sekarang seperti gamang gitu, kelihatannya belum bisa konsisten pasca kalah Ganjar Pranowo Mahfud di Pilpres 2024 kemarin. Jadi Arif Ki menyatakan bahwa jika PDI Perjuangan mendukung Ahok pada Pilgub Jakarta 2024, ya, terbuka kemungkinan Prabowo Subianto ini akan mendukung Anies Baswedan apabila Ridwan Kamil batal maju di Jakarta. Nah, ini perang yang sudah mulai memanas ya di Pilkada Jakarta, meskipun memang kita sama-sama menunggu apakah justru PKS nanti akan mengambil kursi wakil gubernur, yakni Anies sebagai calon gitu kan, calon gubernur, sementara Sohibul Iman PKS menyerahkan Sohibul Iman sebagai wakilnya gitu. Nah, jadi nanti akan ada koalisi PKB, PKS dan kemungkinan PDI Perjuangan. Tetapi masyarakat di Jakarta, warga Jakarta ini masih sangat relatif tenang hari ini, meskipun memang gonjang-ganjing. Ada yang bilang Ridwan Kamil, Kaisang, ya kan? Ada juga hari ini yang terbaru adalah tersebar di media-media mainstream hari ini Sohibul Kaisang. Jadi Sohibul Iman dengan Kaisang Pangarep. Nah, jadi PKS ini mulai teman-teman di media sosial mulai menampakkan girah ya, semangat juang PKS yang kemudian sayang sekali kalau kemudian nanti berpasangan dengan Kaisang Pangarep, meskipun harapan menang itu ada. Kenapa? Karena rezim ini masih Jokowi dan dinastinya. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita kembali ke PDI misalnya. Saat ini Anies sedang membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Partai Gerindra dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, pengamat Arif Ki juga menjelaskan bahwa PDI Perjuangan ini terlihat berkeinginan untuk beroposisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran, ya, karena bukan Prabowo-nya sepertinya karena Gibran-nya yang PDI lihat begitu. Nah, PDI menilai, Arif Ki ya, menilai bahwa PDI Perjuangan ini cenderung akan mengusung figur yang cocok ya, yang tidak sejalan dengan Gibran tentunya. Arti kata PDI ini kemungkinan besar ini akan memilih jalan oposisi dibandingkan berkoalisi dengan Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Adapun Anies, kata Arif Ki gitu, bisa menjadi figur yang cocok untuk PDI Perjuangan meski berseberangan pada Pilkada 2017 yang lalu. Tetapi saat ini posisi Anies mirip dengan PDI Perjuangan yang kemungkinan oposisi seperti itu. Jadi Anies kelihatan akan menjadi oposisi tentunya. Meskipun santer diberitakan Mas Anies Rashid Baswedan segera melakukan pertemuan internal bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan kemungkinan besar juga nanti paling bisik-bisikannya antara Mas Anies dengan Prabowo Subianto. Ini ada kemungkinan Gerindra akan menjagokan Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta. Nah, sementara itu Sobat Sewot, nama Ahok ya, nama Basuki Cahayapurnama ini menguat dari internal PDI Perjuangan untuk kembali maju pada Pilkada Jakarta 2024. Tentu kalau nanti sudah muncul nama-nama lain dari partai koalisi lain gitu kan, PDI ini kan bisa menerka bahwa lawan politiknya kalau misalnya nanti ada Sohibul Iman Kaisang, maka barangkali nanti yang cocok tuh Anies Ahok atau sebaliknya Ahok Anies. Ini PDI belum menentukan sikap, tetapi ada kemungkinan juga akan mengorbitkan kader PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama yang udah berpengalaman ngurusin Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, yang disayangi Rasulullah SAW, Arif Ki juga menilai bahwa situasi ini akan membuat dilema bagi PDI Perjuangan. Pertama, mendukung kadernya. Ya, kedua, mengusung figur yang identik oposisi terhadap pemerintah pusat, yakni Mas Anies Rashid Baswedan.
Jadi Pilgub Jakarta ini menarik Sobat Sewot, bisa menjadi momentum Anies Baswedan didukung oleh PDI Perjuangan, atau pada sisi lainnya gitu kan, Anies didukung oleh Prabowo Subianto untuk memperkuat pemerintahan 5 tahun ke depan. Kemungkinan tersebut masih terbuka saja gitu kan untuk kedua belah pihak antara PDI Perjuangan dengan Gerindra bersama Bapak Prabowo Subianto. Kemudian Sobat Sewot, nama Mas Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan Ridwan Kamil atau Kang Emil ini menjadi paling populer dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilgub Jakarta 2024. Ketiga sosok ini bakal calon gubernur unggul pilihan warga Jakarta di berbagai lembaga survei. Hal ini berdasarkan hasil survei dari Lembaga Peneliti Kebijakan dan Opini Publik Proximately Indonesia atau PT Dana Survei Indonesia yang dilakukan mulai tanggal 16 sampai 25 Mei 2024. Di 5 wilayah Jakarta ya, minus Kepulauan Seribu, baik secara pernyataan tertutup maupun terbuka. Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dikenal dengan perolehan 95,80%. Kemudian Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini meraup 95,30%. Ridwan Kamil 92,10%. Eko Patrio 86,40%. Ahmad Syahroni ini 80%. Adapun tokoh lainnya ya yang juga dilakukan dalam survei tersebut ini semuanya di bawah 80%. Pada pertanyaan terbuka atau top of mind, tokoh atau sosok yang akan maju menjadi bakal calon gubernur, nama Mas Anies Baswedan unggul dengan perolehan 20%, kemudian Ahok 14,7%, Ridwan Kamil di angka 13,6%. Sementara tokoh lainnya mendapatkan persentase di bawah 10%, Sobat Sewot. Begitu kata CEO Proximately Indonesia, Wima Edi Nugroho, kepada teman-teman wartawan beberapa waktu yang lalu. Nah, temuan pada pertanyaan terbuka selanjutnya yakni perihal pilihan responden untuk sosok yang didukung sebagai gubernur Jakarta mendatang. Temuan survei menunjukkan Anies Baswedan mendapatkan 18,50%, disusul Ahok 14%, kemudian disusul juga berikutnya Ridwan Kamil sebesar 12,50%. Adapun tokoh lainnya mendapatkan persentase di bawah 5% saja. Jadi yang tiga ini yang akan benar-benar dipertimbangkan oleh partai-partai pemerintah, partai Koalisi Indonesia Maju, partai oposisi, partai yang juga kemarin mengusung agenda perubahan. Dan pada pertanyaan tertutup Sobat Sewot terkait dukungan terhadap 21 tokoh untuk menjadi gubernur Jakarta yang akan datang, ketika nama masing-masing tokoh ditanyakan satu persatu kepada responden, nama Anies Baswedan unggul dengan 35,50%. Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan 26,40%. Kemudian Ridwan Kamil dengan 18,10% saja. Adapun nama lain seperti yang tadi 10%, di bawahnya 10%. Nah, ini angka yang fantastik. Juga kemudian peluang menang untuk Mas Anies Rashid Baswedan ini lebih besar dibandingkan calon-calon gubernur yang lainnya. Tetapi sementara untuk dukungan terhadap wakil gubernur ya, ada Ahmad Syahroni misalnya, ini ada di angka 22,90%. Kemudian Ibu Risma ya, Tri Risma Harini ini 10% aja. Kemudian Ahmad Riza Patria ini sebesar 8%. Dan adapun nama lainnya mendapat persentase di bawah 5%. Nah, ini satu langkah konkret ya bagi partai politik kalau kemudian nanti segera melakukan obrolan koalisi ya, membentuk koalisi yang akankah oposisi dengan pemerintah atau justru sebaliknya berkoalisi dengan pemerintah. Sementara PKS ini masih menjadi bulan-bulanan di media sosial karena pernyataannya akan mengusung kader sendiri di kontestasi Pilpres 2024, bukan Pilpres, Pilkada ya di Jakarta. Nah, Sohibul Iman bukan sebuah nama yang tidak diketahui masyarakat, tetapi belum setenar Ahok dan Anies Baswedan. Meskipun Sohibul Iman ini kader yang terbaik di internal PKS misalnya, tetapi jangan lupa bahwa perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga didorong oleh sosok Anies Baswedan ketika di kontestasi Pilpres 2024. Jadi memperoleh kursi terbanyak, perolehan kursi terbanyak di Jakarta, ini tentu PKS harus noleh ke belakang. Ada nama Anies Baswedan di situ sebagai
apa namanya ya, sebagai sentral di Pilpres 2024 ini. Nah, adapun pernyataan tertutup Sobat Sewot di simulasi survei gitu kan untuk pilihan gubernur Jakarta, ini ada 13 tokoh yang ditanyakan Anies Baswedan menjadi tokoh paling diharapkan sebagai gubernur Jakarta 2024 dengan persentase 39,40%. Kemudian untuk simulasi elektabilitas 9 tokoh, Anies Baswedan tetap unggul dengan 38,10%. Selain simulasi 9 tokoh, terdapat pula 4 simulasi 5 tokoh terkait gubernur yang akan datang. Pada simulasi pertama, Anies Baswedan masih unggul dengan 38,30%, Ahok 28,70%, dan Ridwan Kamil 18%. Tokoh lainnya yang mendapatkan kurang dari 10% banyak, ya kan, pada simulasi yang pertama tadi. Yang kedua, Anies memperoleh persentase 38,60%, Ahok 29, nggak nyampe 30 ya. Kemudian Ahmad Syaroni 8,60%. Tokoh lainnya mendapatkan kurang dari 5%. Nah, inilah kemudian kenapa Anies Baswedan ini masih sangat mahal. Meskipun kata Dr. Tifa tadi, sebaiknya Anies mundur lah, nggak usah ngurusin pilkada. Sebaiknya Anies pergi mencari dukungan untuk kemudian duduk sebagai sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Dan ini kelasnya Anies. Jadi kelas Anies sebenarnya kalau menurut Dr. Tifa adalah bukan lagi sebagai calon gubernur, tetapi lebih kepada bagaimana Anies nanti di 2029 ini tetap berkontestasi di Pilpres dan memenangkan Pilpres 2029 yang akan datang. 5 tahun bukan waktu yang lama sebenarnya, ya sangat singkat, tetapi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan sangat banyak kemungkinan demi kemungkinan, termasuk seorang Kaisang yang belakangan ini baru 2 bulan 3 bulan terakhir kemudian nama Kaisang ini mencuat ke permukaan. Sebelum-sebelumnya nama Kaisang tidaklah disebut oleh beberapa media mainstream, tetapi karena memang Kaisang ini ada bin Jokowinya, maka kemudian Kaisang ini sudah barang tentu ikut terseret nama besar Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi gitu. Nah, muhal bagi calon-calon yang lain yang hari ini seperti misalnya Sohibul Iman yang kalah tenar dengan Kaisang ya. Kemudian apakah Kaisang mau ada di posisi wakil ya, di posisi calon wakil gubernur Jakarta menemani Sohibul Iman gitu kan di posisi calon gubernurnya. Nah, ini tentu sangat menarik dan kita berharap bahwa Pilkada Jakarta ini tidak berjalan seperti Pilpres kemarin karena skopnya kan lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan Pilpres. Jadi kemungkinan kecurangan ini bisa terkontrol, bisa lebih detail kemudian dikontrol oleh masyarakat Jakarta, warga Jakarta khususnya gitu. Nah, tetapi Sobat Sewot, kalau kita melihat komposisi Sohibul Iman, Sohibul Kaisang misalnya, apakah ini akan menjadi tawaran yang menarik buat warga Jakarta? Nah, kita akan tunggu beberapa minggu ke depan dan kita jawabannya sudah pasti dong akan kita sampaikan untuk kalian semuanya. Dan apakah tren Sohibul Kaisang ini akan menyeret jauh ke belakang nama Anies Rashid Baswedan? Nah, kita akan tunggu bareng-bareng nantinya. Dan kemungkinan Ridwan Kamil ini juga masih tetap menjadi tokoh yang hari ini sedang ditarik ulur oleh partai-partai yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta. Sementara Jawa Barat masih membutuhkan Ridwan Kamil yang posisi surveinya itu belum ada yang menandingi gitu. Termasuk kader-kader partai yang ada di sana, kader-kader terbaik partai yang kinerjanya luar biasa, ya kan, juga dikenal masyarakat, masih belum ada yang menandingi elektabilitas dan akseptabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tetapi khusus untuk kemudian Jakarta ini akan sangat panas karena Ridwan Kamil nih erat banget hubungan silaturahminya dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Sudah barang tentu masyarakat tuh kalau pengennya ini dua sejoli disatuin aja. Misalnya Anies Ridwan Kamil atau sebaliknya Ridwan Kamil Anies gitu. Tetapi masyarakat secara umum lebih mengharapkan Anies sebagai gubernur karena udah terbukti, udah pernah melakukan banyak hal di Jakarta dan juga pernah membuat The Jackmania lebih maju dan juara
di Liga 1 waktu zamannya Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, sekali lagi bahwa persoalan Pilkada Jakarta ini bukan hanya persoalan politik praktisnya saja, tetapi lebih kepada persoalan masyarakat Jakarta yang sehingga hari ini problematika kehidupan di Jakarta ini sudah carut marut dan semakin amburadul di bawah PJ Gubernur Heru Budi. Nah, ini Heru Budi sebenarnya pengennya warga tuh pengen cepet-cepet minggat dari Jakarta gitu kan. Segera lakukan pilkada kalau perlu. Karena Heru Budi ini sepertinya tidak cocok bagi warga, apalagi kemarin gitu kan beasiswa yang untuk teman-teman mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ada di situ gitu dicabut, dikurangin, di segala macam, dimodifikasi. Nah, kemarahan warga Jakarta kepada Heru Budi sebagai PJ Gubernur di Jakarta ini sudah semakin memuncak. Apalagi hari ini banjir sudah mulai menyapa Jakarta kembali, dan ini akan menjadi musibah tidak hanya bagi warga Jakarta tetapi bagi elektabilitas seorang Heru Budi yang rasanya belum ada yang partai yang ngelirik ya, karena kinerjanya memang oleh warga dinilai kurang baik, kurang bener, kurang bagus gitu. Nah, tetapi bagi seorang Ridwan Kamil, Ahok, Basuki Cahayapurnama dan Anies Rashid Baswedan, warga Jakarta masih membuka hati buat mereka bertiga, dan kemungkinan ini akan sangat seru apabila ada komposisi Kaisang Pangarep dan Sohibul Iman dari PKS yang kemudian nanti akan ikutan meramaikan pilkada dan kontestasi pemilihan gubernur Jakarta 2024-2029. Salam perubahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.